On kamera untuk screenshot sepertinya sudah lengkap. 26 mahasiswa untuk kelas ini. Oke, 1, 2, 3. Sebentar, ekspor. Makro. Break sebentar, ada yang terlupa.
Oke, nah di pertemuan yang keberapa nih? Ke-9, pertemuan ke-9, kita masih melanjutkan pembahasan terkait dengan siklus. Nah, kemarin kita membahas siklus bisnis atau fluktuasi ekonomi, naik turun, naik turun, naik turun. Oke, nah naik turun, naik turun, naik turun itu akan terlihat di dalam jangka panjang. Tetapi di dalam jangka pendek, mengapa sih kembali lagi PDB itu bisa turun, bisa naik? Oke, nah salah satu tools analisis yang diperkenalkan kemarin untuk menganalisis mengapa PDB itu, mengapa perekonomian itu, bahasa umumnya perekonomian, tapi bahasa khususnya PDB itu bisa naik, bisa turun. Nah, tools analisis kemarin yang diperkenalkan di bagian terakhir itu adalah apa itu namanya, agregat demand dan agregat supply. Oke, nah itu yang menyebabkan. Oke, ketika agregat demand-nya turun atau bergeser ke kiri, kemudian apa yang terjadi dengan pendapatan nasional? Demikian pula, PDB. Demikian pula, ketika agregat supply-nya misalkan naik atau bergeser ke kanan, maka kemudian apa pengaruhnya terhadap PDB? Oke, nah sekarang kita masuk ke chapter 11, yaitu yang merupakan kelanjutan dari agregat demand dan agregat supply. Oke, nah yang membedakan, oke, kembali lagi, chapter berapa berarti? Chapter 10, bagian akhir, agregat demand, agregat supply. Berarti di sini kita akan membahas dua topik utama, alat analisis, yaitu agregat supply-nya dan agregat demand-nya. Nah, untuk pertama, yang akan dibahas itu agregat demand-nya. Berikutnya, agregat supply-nya. Nah, cuman perbedaannya, pembahasan agregat demand ini yang panjang. Panjang maksudnya ini akan meliputi chapter 11, 12, 13. Ada 3 chapter yang akan kita bahas terkait dengan agregat demand-nya. Sedangkan nanti 11, 12, 13, nah yang di 14 kita akan masuk ke agregat supply-nya. Agregat supply terakhir akan kita bahas. Oke, nah yang membedakan chapter 11, 12, 13 sama-sama membahas agregat demand, cuman 11 ini adalah cara menurunkan atau cara membentuk, menggambar kurva ISLM-nya. Nah, mungkin ada yang bertanya apa sih ISLM? Intinya bahwa ini karena pembahasan agregat demand ini panjang, maka kemudian kalau di sini Anda perhatikan di tadi sebentar. Absen. Present. Kartu udah. Absen. Oh, sudah. Oke. Oke. Nah, tadi mana tadi? Apa tuh? Lupa jadi ngomong. Oke. Nah, karena pembahasan agregat demand itu cukup panjang, maka kemudian untuk agregat demand-nya itu dibagi menjadi 3 chapter. Nah, yang chapter chapter 11 itu membahas agregat demand pertama. Agregat demand pertama bagaimana menurunkan kurva ISLM. Nah, nanti akan kita belajar apa sih kurva ISLM atau model ISLM itu. Oke. Nah, berikutnya di chapter 12 agregat demand kedua, yaitu aplikasinya kurva ISLM. Dan yang
Terakhir, yang ketiga, nanti di 1, 11, 12, 13, di chapter 13, kita akan membahas agregat demand, tetapi di dalam perekonomian terbuka. So, ketika perekonomian itu terbuka. Artinya ada unsur perdagangan dengan luar negeri. Nah, variabelnya menjadi berubah. Oke. Variabelnya menjadi berubah. Yang menentukan. Oke. Seperti itu mind map-nya. Oke, nah sekarang kita belajar dulu yang pertama, agregat demand. Kalau Anda bertanya, mengapa sih Pak, agregat demand-nya dipelajari sampai berarti 1, 2, 3, sampai 3 chapter. Sedangkan untuk agregat supply-nya itu cuma 1 chapter, nanti di chapter 14. Benar ya, chapter 14. Sebentar, saya lihat chapter 14. Iya, benar, di chapter 14. Nah, kalau Anda bertanya, mengapa sih? Maka jawabannya karena, apa itu namanya? Agregat demand ini, oke, kembali ke bab kemarin. Agregat demand ini menjadi berperan di dalam perekonomian itu karena postulatnya atau hipotesisnya atau apa yang namanya postulat hipotesis itu teorinya Keynes. Teorinya Keynes. Sedangkan kalau yang agregat supply itu memang udah dari dulu, dari zaman klasik Adam Smith itu dipercaya dia berperan. Dan pembuktiannya pun memang dia berperan. Kembali lagi, dari sisi supply, yaitu Y sama dengan fungsi K dan L. Sedangkan dari sisi permintaan, Y sama dengan J ditambah I ditambah G. Nah, ini baru muncul ketika krisis apa itu namanya depresi besar 1929 sampai dengan 1930 sekian ya, menjelang apa itu perang dunia pertama atau perang dunia kedua seperti itu. Oke. Nah, memang ini baru munculnya terakhir. Oke. Lantas kalau kemudian masih Anda paksa lagi oke, dia munculnya terakhir, tapi kemudian menyapa menjadi penting. Nah, ini yang kemudian menjadi menarik. Tidak dinafikan, saya tidak menutup apa itu namanya fakta bahwa memang MenQ buku yang Anda pegang itu beraliran Keynes, khususnya dia New Keynes, aliran Keynes baru. Emang dia cenderungnya mengarahnya ke Keynes. Apa sih artinya mengarah ke Keynes pandangan? Karena kemudian sebenarnya loh ya, sebenarnya ini saya juga apa ya namanya orang itu berpaham, berpandangan itu sah-sah saja. Kemudian ada yang berpandangan lebih menekankan pentingnya mekanisme pasar, lebih menekankan pentingnya sisi produksi. Itu yang kemudian mereka dikatakan supply side of economics. Sedangkan Keynes dan seterusnya, termasuk juga pandangannya Menkyu, ini lebih pro kepada dari sisi istilahnya demand-nya, bahwa yang sangat menentukan itu demand. Tetapi perdebatan ini kalau untuk level kita sebagai yang orang belajar, udah pokoknya kita belajar saja. Hanya Anda mengetahui, Bu, ada dua kutub nih, kutub sisi supply side-nya dan demand side-nya. Nah, karena MenQ ini memang pandangannya beraliran ke demand side-nya, sehingga kemudian dia lebih menekankan peran sisi permintaannya, demand side-nya. Meskipun dia tidak melupakan sisi supply side-nya, dan kemudian dia membahas di chapter 14. Oke. Nah, sesudah karena dia memang lebih condong demand side, sisi permintaan itu berperan, khususnya dalam hal ini ada unsur campur tangan pemerintah. Nah, nanti unsur campur tangan pemerintahnya di mana nanti akan terlihat. Nah, sehingga kemudian pembahasannya menjadi relatif panjang. Bahkan dibagi menjadi 3 chapter. Oke, seperti itu. Oke. Nah, kembali lagi. Oke.
Sebentar, penjelasannya saya balik karena ini nah, ini justru ditaruh di akhir, cuman di awal-awal saya mengajar itu kemudian sering terjadi mispersepsi, kesalahpahaman aja. Oke, ini big picture-nya, gambaran besarnya itu seperti ini. Oke, gambaran besarnya yang akan kita bahas itu agregat demand di sini. Ini chapter 11, chapter 12, termasuk yang 13 yang open, perekonomian terbuka. Oke. Nah, kemudian ini agregat supply-nya, C. Nah, Anda dari big picture ini terlihat bahwa, oh, agregat demand, agregat supply. Ini yang kemudian, dua model ini, agregat demand, agregat supply, ini yang menjelaskan fluktuasi ekonomi, fluktuasi perekonomian, atau siklus bisnis di dalam jangka pendek. Mengapa sih PDB tahun 2020 turun dibandingkan PDB tahun sebelumnya? Dengan menggunakan model ini. Oke, si agregat supply nanti cuma ada satu chapter. Oke. Nah, yang agregat demand, oke. Agregat demand itu penjelasannya atau ya, oke, penjelasannya itu melalui apa yang dinamakan model ISLM. Kenapa sih ini saya sampaikan di depan? Karena gambarnya serupa. Anda bicara agregat demand, agregat supply, gambarnya seperti ini. Oke, ini AS, agregat supply, ini agregat demand. Nah, ISLM gambarnya juga serupa. Ini LM, ini IS, ini Y. Nah, bedanya ini variabel R. Serupa, tapi tak sama. Nah, model ISLM ini menjelaskan agregat demand. Jangan salah. Si ISLM model ISLM itu menjelaskan agregat demand. ISLM model itu pada dasarnya adalah gabungan antara model atau kurva IS dan kurva LM. Ada dua kurva di sini. Ini kurvanya. Oke. Dan IS kurva atau kurva IS itu investment saving. Nanti ada. LM liquidity preference for money. Oke. Atau bahasa gampangnya IS itu keseimbangan di pasar barang dan jasa. LM itu keseimbangan di pasar uang. Oke. Nah, IS itu diturunkan atau dibentuk itu dari Keynes cross, perpotongan Keynes, teorinya Keynes. Oke. Sedangkan LM, liquidity preference for money, itu diturunkan dari teori liquidity preference atau teori permintaan uang. So, secara simultan, keseimbangan di pasar uang dan di pasar barang, maka itu akan menjelaskan keseimbangan di permintaan agregat demand-nya. Oke. Nah, yang perlu saya tambahkan juga, agregat demand ini adalah postulat atau teorinya Keynes. Tapi ISLM
itu bukan idenya Keynes. Tetapi idenya orang lain, sebut saja namanya John Hicks, gini kali ya, Hicks. Ini yang kemudian dinamakan sintesa. Sintesa itu gabungan antara pendapatnya Keynes dan pendapatnya kaum klasik digabungkan, sintesa. Makanya kemudian namanya sintesa klasik strip Keynes. Nah, gabungan ide-idenya klasik dan Keynes disatukan kemudian menjelaskan agregat demand melalui ISLM. Secara sederhana seperti itu. So, ini ISLM ini menjelaskan agregat demand idenya Keynes, tapi tidak murni idenya Keynes saja. Nah, di sini ada gabungan. Nah, siapa yang Dia John Hicks. ISLM ini dikembangkan oleh John Hicks. Ada dua orang, Pak John, saya nama lengkapnya lupa, Pak John dan Hicks. Ini tambahan informasi saja. Nah, seperti itu gambarannya, big picture-nya. So, please jangan salah sangka bahwa ISLM itu agregat demand, agregat supply. No, dia hanya menjelaskan agregat demand-nya. Mudah-mudahan tidak membuat Anda bingung. Mudah-mudahan. Oke. Seperti itu. Dan mudah-mudahan chapter ini bisa saya selesaikan di dalam satu pertemuan karena ini agak panjang. Oke. Seperti itu. So, chapter 11 kita akan membahas IS-nya, kurva IS, kurva LM, dan otomatis gabungan atau keseimbangannya ISLM. Oke. ISLM tadi sudah, ini adalah berkaitan dengan Keynes Cross. Apa sih Keynes Cross nanti? Loanable Fund Model. Loanable Fund Model ini setidak-tidaknya sudah Anda pelajari di awal. Dan berikutnya kurva LM-nya. Ada dua. C. Oke. Ini sudah long run, short run. Nah, di sini. ISLM model adalah dasar dari agregat demand. Sehingga nanti kurva agregat demand seperti ini kurvanya. Ini P, Y, AD. Nah, ini nanti diketahui ini kurva ini asal-usulnya dari mana sih? Oke. Fokus short run. Yes, short run. Karena kenapa sih kalau Anda tes short run? Ya karena agregat demand ini postulatnya Keynes. Keynes itu postulatnya, teoritisnya hanya pada short run. Dia tidak percaya long run. Dan bahkan dia mengatakan in the long run we all dead. Di dalam jangka panjang kita semua akan mati. Oke, itu aja. Di PIE itu di secara gamblang. Dia tidak mempercayai long run. Sedangkan untuk yang klasik, dia tendensinya, kecenderungannya dia long run. Oke, C. Sekarang Keynes Cross. Asal-usulnya dari ISLM adalah Keynes Cross. Apa sih Keynes Cross itu? Adalah model simple di mana income, pendapatan ditentukan oleh expenditure-nya, pengeluarannya, belanjanya. Kembali lagi di sini Keynes. Historisnya kurang lebihnya kemarin sudah saya sampaikan, ketika terjadi depresi besar, sebelumnya ekonom berpandangan laissez-faire, laissez-passer, biarkanlah kami sendirian, biarkanlah kami bekerja, biarkanlah mekanisme pasar itu bekerja secara alamiahnya. Oke, ternyata sesudah terjadi depresi besar, yang ada justru malah nggak selesai-selesai depresinya. Mekanisme pasar yang ditunggu-tunggu dengan mekanisme
invincible hand-nya mampu mengatasi masa depresi besar, ternyata nggak bekerja, yang ada tambah parah, pengangguran tambah babi buta. Silahkan Anda googling Great Depression. Oke, nggak selesai-selesai. Nah, kemudian muncullah pandangan lain, yaitu case kita sudah saatnya untuk mengambil tindakan. Kita jangan biarkan saja perekonomian ini, dan sudah saatnya pemerintah turut aktif di dalam kebijakan untuk mengatasi, memitigasi, meminimalkan dampak dari depresi besar. Dan itu kemudian mulailah ada sudut pandang lain. Oh, ternyata dari sisi permintaan, dari sisi agregat demand, dari sisi pemerintah dengan campur tangan itu bisa mempengaruhi kinerja perekonomian. Seperti itu asal-usulnya. Yang itu yang kemudian Anda kenal Y sama dengan C tambah I tambah G. Oke, nah ada di teori Keynes Cross-nya itu ada I, investasi. Apa sih investasi? Itu adalah investasi yang direncanakan, plan investment. Ada PE, apa itu PE? Plan expenditure. Plan expenditure ya C, I, G. Notasi-notasinya Anda kenal. Hanya berbeda di PE-nya ini, plan invest. Kemudian ada C. Nah, ini ada perbedaan antara Y, kok C. Ada Y, ada PE. Nah, perbedaannya adalah Y itu actual expenditure. Maksudnya actual expenditure itu ya berarti expenditure yang sudah terrealisasi. Sedangkan PE, plan expenditure, itu adalah expenditure yang baru direncanakan. CIG. Pak, rumusnya Y ya sama dengan CIG. Sama yang tadi saya sampaikan di sini. Sama. Hanya dia actual sifatnya. Sedangkan yang plan expenditure itu baru direncanakan. Oke, nah perbedaan antara kedua, actual dan plan, rencana dan realisasinya itu yang kemudian dinamakan unplanned inventory investment. Atau investasi, dia menjadi masuk ke semacam cadangan investasi yang tidak direncanakan. Kenapa? Karena investasi yang direncanakan ternyata realisasinya menjadi berbeda. Dan faktanya memang di dalam kenyataan antara yang direncanakan dan yang direalisasikan, bukan direalisasikan, yang terrealisasi itu memang banyak perbedaan. Umumnya seperti itu. Oke. Kalau bisa sama 100%, itu hanya Tuhan yang bisa merencanakan. Tapi kalau manusia, oke. Nah, kita satu persatu kita bongkar CIG-nya. Pada dasarnya ini CIG. Pada dasarnya. Ketika dipretelin, dibongkar satu persatu. Oke. Cuman kan ketika dinyatakan seperti ini mungkin sedikit membingungkan kawan maupun lawan. Oke. C, consumption, konsumsi. Fungsi konsumsi ini sudah disampaikan, saya lupa ya. Di chapter berapa ya? Itu sudah disampaikan. Intinya fungsi konsumsi itu adalah C sama dengan C kali Y min T. Now, Y min T itu apa? Ada yang masih ingat? Y min T? Disposable income. Yes, benar. Disposable income. Y min T itu disposable income. Pendapatan dikurangi pajak itu namanya disposable income atau pendapatan yang siap dibelanjakan. Oke. Nah, G, T itu variabel eksogen. Maksudnya variabel eksogen di sini variabel yang di sini tidak dipengaruhi oleh C atau dia tidak dipengaruhi oleh Y PDB, tetapi dia dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Nah, di sini
seninya. Oh, ternyata G itu adalah variabel kebijakan pemerintah. So, di sini instrumen kebijakan pemerintah itu bisa melalui G dan T. G, government expenditure atau pengeluaran pemerintah. Besarnya pengeluaran pemerintah itu kan tidak dipengaruhi oleh variabel ekonomi makro. Enggak. Besarnya pengeluaran pemerintah yang menentukan ya pemerintah itu sendiri. Maka kemudian dia beri notasi bar di atasnya. Besarnya teks, apakah yang mempengaruhi variabel ekonomi makro? Enggak. Coba dipengaruhi ya kebijakan pemerintah itu sendiri mau menaikkan atau menurunkan teksnya. Pak, tapi kan dia secara tidak langsung ya sangat mungkin dipengaruhi. Tapi ujung-ujungnya kan kemudian namanya teks. Persentase PPN misalkan sekarang ini 10%. Ada rencana misalkan mau dinaikkan. Tapi kan tetap saat ini kan masih 10%. Karena untuk mengaplikasikan apakah menjadi 15%, 20% itu kan harus butuh undang-undang. Faktanya kalau kita bicara di Indonesia dan di negara lain pun sama. Artinya di sini kebijakan. Selama kita masih belum mengubah tarif PPN, maka yang berlaku masih 10%. Kalau mau berubah, ya ubahlah undang-undangnya, mau dinaikin atau diturunkan. Itulah kemudian dia dikenal dengan kebijakan. Makanya di sini government policy variables, variabel kebijakan pemerintah. Nah, ini instrumennya sudah diperkenalkan, yaitu G dan T. Ingat, G dan T itu ada di kurva IS. Kenapa? Karena ini yang kita bahas kan IS, keseimbangan pasar barang. Artinya di sini kalau G, T, maka di sini apa? Ini kan fiskal policy, kebijakan fiskal. Bukan monetere. Monetere nanti di LM. Oke. Investasi sama dengan yang direncanakan, eksogen. Nah, seberapa besar yang direncanakan oleh pemerintah. Nah, di sini plan expenditure, pengeluaran yang direncanakan, PE sama dengan C, I, G. Sama. Hanya saja C-nya dimasukkan yang fungsi konsumsi utuh. Dimasukkan ke bawah. I-nya tadi eksogen diberi tanda bar. G-nya beri tanda bar. Karena G tadi government policy variable. I-nya di sini plan investment bersifat eksogen, tidak dipengaruhi oleh variabel yang ada di dalam model khususnya Y. Oke, nah pelan-pelan kemudian keseimbangan terjadi ketika actualnya sama dengan yang direncanakan plan-nya. Actual expenditure tadi Y. Plan expenditure PE. Ini titik equilibrium, titik ideal. Faktanya tidak seperti itu kan gitu, tapi tetap disampaikan. Oke, kalau kemudian digrafiskan plan expenditure dan Y, apa itu Y? Output, income, PDB, pendapatan nasional. Ingat di awal sering saya katakan secara casual itu dipertukarkan istilahnya. Oke. Kalau digambarkan kemudian seperti ini grafisnya. PE sama dengan C, I, G. Nah, ini singkatnya. Kalau nanti di lengkapnya, ini seperti ini. C kali dalam kurung Y min T, atau dikalikan disposable income. Di beberapa buku, ini juga ditulis Y, D. Tapi Anda tidak perlu bingung. Oh, itu maksudnya disposable income. Pendapatan yang siap dibelanjakan, dikeluarkan. Oke, nah, seperti ini.
Oh, ternyata dia tidak berpotongan di titik 0. Kenapa? Karena di sini ada unsur konsumsi. Ada unsur C-nya. Dan kemiringan plan expenditure, grafis plan expenditure, itu setara dengan marginal propensity to consume. Oke. Apa sih MPC? Marginal propensity to consume. Apa sih itu konsep marginal? Orang ekonomi suka bicara konsep marginal di dalam PIE. Apa sih marginal propensity to consume? Marginal propensity to consume itu adalah kecenderungan menambah konsumsi karena pendapatannya naik sebesar, misalkan kalau kita mata uangnya rupiah, pendapatannya naik sebesar Rp1. Pendapatannya naik sebesar Rp1, maka konsumsinya naik sekian. Itu marginal propensity to consume. Karena ada marginal propensity to consume, ada marginal propensity to save. Dan keduanya kalau dijumlahkan, MPC ditambah MPS, marginal propensity to save itu sama dengan 1. Oke. Kalau ini marginal propensity to consume, kecenderungan menambah konsumsi karena pendapatannya naik sebesar 1 satuan atau Rp1. Nah, kalau ini kecenderungan menambah tabungan. Ketika pendapatannya naik sebesar 1 satuan atau Rp1, maka berapa tambahan savingnya, tambahan tabungannya. Sepertinya ini sudah saya singgung saya lupa di pertemuan berapa. Awal-awal pendapatan misalkan 1 juta, 1 juta habis semuanya digunakan untuk konsumsi. Artinya di sini MPC-nya 1, MPS-nya 0. Ya iya, kalau nambah pendapatannya karena habis digunakan konsumsi. Pendapatannya naik lagi 2 juta. Masih habis digunakan untuk konsumsi, savingnya 0. Dan misalkan pendapatannya menjadi 5 juta. Oh, MPC-nya misalkan 0,8. Nah, dia kan nggak akan menghabiskan seluruh uangnya untuk konsumsi. Nah, ini di sini ada tambahannya yang digunakan untuk saving. Dan semakin besar penghasilan, maka MPC-nya akan semakin turun. Ini akan semakin turun, sedangkan MPS-nya akan naik. MPS-nya akan naik, ya. MPS-nya akan naik. Bisakah Anda membayangkan, misalkan contoh ekstrim, seorang Bill Gates. Bill Gates penghasilannya tiap harinya nambah sekian ribu dolar atau sekian juta dolar nambah-nambah. Apakah itu kemudian digunakan untuk konsumsi semua? Sudah sangat berlebih, kan? Konsumsi yang dilakukan oleh Pak Bill Gates sudah berlebih. Mau beli apa lagi dia? Kan gitu kan. Mau beli apa lagi? Kapal pesiar punya, pesawat punya, mobil mewah punya, rumah nilainya triliunan punya. Terus mau beli apa lagi? Apa bumi ini mau dibeli? Kan ya enggak kan. Kan enggak mau beli bumi dan sebagainya kan enggak. Duitnya masih utuh ya. Akhirnya setiap hari nambahnya jutaan dolar, maka yang digunakan untuk konsumsi Pak Bill Gates itu semakin kecil, 0,000. Selebihnya saving. Pak, investasi, yaitu part of saving. Kenapa? Karena kan ingat S sama dengan I. Seperti itu logikanya. Semakin pendapatan besar, dia mendapatkan tambahan, maka setiap rupiah tambahannya yang digunakan konsumsi semakin kecil dan untuk tabungan semakin besar. Seperti itu logikanya. Oke, nah. Izin bertanya, Pak. Yes, silakan. Kan ini MPC-nya 1, misalnya kalau 0, gitu miringnya kemana? Sama. Semakin lurus. Semakin, ya betul. Artinya ini kan ada ini ya, ini.
Ini apa ini? Ini saya nggak tahu ini hitung-hitungannya. Nah, ini kan ada yang curam, ada yang landai. Landai hampir datar. Kalau datar enggak, tapi hampir datar. Kan gitu. So, tinggal Anda tebak-tebak buah manggis. Kalau ini tinggi MPC-nya, maka dia curam atau landai. Seperti itu aja. Kan gitu. Oke? Masih ada lagi? MPC itu menunjukkan kecuraman ini. 1 dibagi 0,8 dan 1 dibagi misalkan 0,2. Mana yang lebih besar? Anak SMP kan ya. Mana yang lebih besar? Kalau Anda 1 bagi disuruh ngasih. 0,2. Yes, seperti itu. Hah? Besar nilainya kan, Pak? Ayo. 1 dibagi 0,8 dan 1 dibagi 0,2. 0,8, Pak. Iya, dibagi 0,8. Ini kan berarti semakin kecil Wih. pembaginya. Aduh, kok bisa lulus SPMB? Iya. Waduh. Wah. Ikut SPMB Oke. ulang deh. Oke. Now, berikutnya. Ini adalah kondisi ketika PE, plan expenditure, sama dengan actual expenditure-nya. Oke. Nah, kondisinya kalau sama, PE, plan expenditure atau pengeluaran yang direncanakan, dan expenditure yang actual, yang realisasi, maka kemudian dia membentuk garis lurus 45 derajat. Ini sebenarnya hanya garis bantu saja. Tapi secara logika, ini terbagi menjadi 2. Maka 2 ruas ini, kalau ini tak kotak di ini, maka ini menggambarkan apa itu namanya, equilibrium, kondisi ketika pengeluaran yang direncanakan sama dengan yang direalisasikan. Oke. Ini dasarnya dari teoritis, PE sama dengan Y, kemudian digrafiskan. Ingat, grafis atau seperti ini, persamaan seperti ini sama-sama namanya, Anda kenal, model. Bedanya ini model grafis dan yang ini model matematis. Oke, orang ekonomi suka bicara dengan menggunakan model supaya lebih mudah dipahami. Demikian pula kalau Anda tidak suka model tapi lebih suka menggunakan kata-kata, ya nggak masalah. Artinya Anda harus menarasikan. Seperti itu. Cuman kelemahannya kalau dengan menarasikan itu mungkin ada bagian yang terlupakan. Tapi kalau Anda pegang modelnya, entah grafis, entah cara matematis, nah itu lebih exact, tingkat ketepatannya lebih tinggi. Model untuk memahami, memudahkan Anda. Oh, seperti ini gambarannya. Kondisi ketika plan expenditure sama dengan actual expenditure. Nah, baru kemudian keduanya di-cross-kan. Di-cross-kan, disilangkan, kemudian ini membentuk equilibrium value of income. Oke. Nah, di sini perpotongannya tadi plan sama dengan Y itu garis 45. Sedangkan plan expenditure-nya CIG-nya itu posisinya seperti ini yang dipengaruhi oleh MPC, marginal propensity to consume. Pak, bagaimana pengaruh investasi dan Q? Sebentar. Oke. Tapi inilah equilibrium yang terjadi. Dan di titik inilah terjadi equilibrium pendapatan.
Inilah equilibrium PDB. Ada yang mengatakan income, output, Y, PDB. Semuanya merujuk pada hal yang sama. Oke. Ini tataran teoritis yang disampaikan oleh John Hicks. Oke. Nah, di sini penjelasannya government purchases-nya, G-nya dinaikkan. Ingat di PDB, komponen PDB itu salah satunya adalah G. Nah, apa itu komponen G? Ketika kita bahas PDB itu sudah oke. Ingat G tidak sama dengan belanja negara yang ada di APBN. Enggak. Karena G yang dimaksud di sini adalah pembelian barang dan jasa. Yang sifatnya transfer itu dicoret. Kan gitu kan. Masih ingat di bab 1. Oke, nah. G-nya naik dari G1 ke G2. Maka lihat keseimbangannya. Kalau G-nya naik, maka kemudian plan expenditure-nya juga naik. Ya iya, berarti yang direncanakan naik. Artinya dari sini Anda sudah bisa menggambarkan, oh, kalau APBN-nya dinaikkan karena ada program PEN, program apa itu? Pemulihan Ekonomi Nasional, berapa triliun? Berapa triliun? Nah, maka kemudian oh, ternyata plan expenditure-nya akan naik, bergeser ke kanan, sebesar delta G-nya itu tadi. Pak, kalau Anda bertanya, Pak, delta G itu? Ya, delta G itu maksudnya G, misalkan kita ngomong, G 2001 dikurangi dengan G 2020. Satu periode sebelumnya. Karena satu periode di sini yang digunakan tahun, ya berarti 1 tahun sebelumnya. Seperti itu. Berapa delta G-nya? Berapa kenaikannya? Belanja pemerintah. Oke. Nah, di sini ternyata terjadi pergeseran keseimbangan. Misalkan ini titik A, ini titik B. Lihat, bergeser. Artinya ini delta Y. Delta Y-nya positif. Ini misalkan Y2, ini Y1. Ini kan positif. Artinya Y-nya naik. Apa itu Y? Income, output, Y, PDB. Artinya PDB-nya naik. Ya iyalah Pak, nggak usah pakai penjelasan grafis. Anda langsung Y sama dengan C tambah I tambah G. Yang gampang, yang awal. Oke. Tanpa melalui postulatnya John Hicks. Atau sorry, sintesanya John Hicks. Oke. Kalau C konstan, I konstan, G-nya Anda naikkan, pasti Y-nya akan naik. Kan gitu aja logikanya. Cuman ini dibikin agak bulat gitu aja sama si Pak John dan Hicks-nya gitu aja. Cuman dari sini kan udah ketahuan. Ini Anda kasih angka-angka notasinya, nah angkanya C konstan, whatever lah, terserah. I-nya konstan, G-nya Anda naikkan. Misalkan naik itu pasti ada G sebelumnya, misalkan G1 dan G2. Nah, G2-nya Anda naikkan. Ya pasti Y-nya di sini akan naik. Uang ini namanya juga persamaan identitas. Kan gitu. Seperti itu. Nah, untuk penjelasan unplanned drop, increase output toward new equilibrium, nah ini penjelasannya yang lebih bagus itu ada di bukunya si Pak Menkyu. Anda baca bukunya. Si pertanyaan sampai di sini, increase in government purchases. Nah, dari sini, sorry, berikutnya.
government purchases. Oke. Nah, di sini pun Anda bisa explore, Pak, bagaimana kalau decrease? Kan gini, dibalik kasusnya. Decrease, nah berarti kan di sini. Di bawahnya. Apa yang terjadi? Maka titik potongnya bergesernya ke kiri. Alias ini misalkan Y3, C, turun kan, terjadi. Delta Y-nya, delta, berubah, tapi dia negatif. Kalau pemerintah menurunkan belanjanya. Sama dengan logika di sini, Y sama dengan C, I, G. Andai kata C-nya konstan, I-nya konstan, G-nya diturunkan. Tahun sebelumnya G-nya 1000, nah sekarang 500. Maka Y-nya juga akan turun sebesar 500. Namanya juga persamaan identitas, kan gitu logikanya. Oke, pertanyaan? Kemudian, Pak, oke, G dinaikkan. Kalau misalnya G-nya naik 500, pertanyaannya apakah kemudian Y-nya juga naiknya 500? Jawabannya enggak. Kenapa? Lihat ini kemiringannya. Ada yang terpengaruh yaitu slope-nya, MPC-nya. Nah, ini yang kemudian dibahas di chapter ini. Pak, chapter ini di slide ini. Oke. Y sama dengan CIG. Delta Y, delta C, Anda lanjutkan. Delta C ditambah delta I, delta G. Delta C. Delta C tadi apa? MPC kalikan delta Y-nya. Kali delta G. So, ternyata nih, silakan diikutin aja rumusnya. Oh, ternyata delta Y itu rumusnya sama dengan 1/1 dikurangi MPC. 1 dikurangi MPC ini juga sama dengan 1/MPS kali delta G. Oh, jadi delta Y-nya itu sebesar 1 dibagi 1 dikurangi MPC kalikan delta G-nya. Sini ada contohnya. Contohnya gampang. Oke. Nah, ini yang kemudian dikenal dengan istilah government purchases multiplier atau multiplier bisa disebut dengan multiplier effect. Efek pengganda dari G. Oke. Artinya increase in income sebentar. Nah, ini. Intinya gini. Jika G-nya dinaikkan sebesar $1, maka Y-nya itu naiknya ada 5 kali. Delta G-nya $1, maka delta Y-nya 5 kali. Pak, 5 kali lebih banyak? Iya, 5 kali lebih banyak. Itu yang dinamakan the government purchases multiplier atau seringkali disingkat dengan multiplier effect atau efek pengganda dari belanja pemerintah. Nah, rumusnya seperti ini. Sama seperti tadi. 1/1 dikurangi MPC-nya. Kan gitu. Ini kan. Ini kan bisa Anda kalikan secara silang seperti ini. Oke, nah sebentar. Mengapa sih, Pak? Ternyata ketika pemerintah menambah G-nya sebesar $1, maka output-nya, PDB-nya itu jadinya 5 kali lebih banyak.
bukan cuma $1, tapi menjadi $5. Kok banyak banget? Nah, logikanya proses multiplier itu seperti ini. Oke, inisial awal. Increase in G akan menyebabkan equal increase in Y. Artinya apa? Tambahan $1 pada periode pertama atau putaran pertama itu akan menambah PDB sebesar $1. Apakah berhenti? Enggak. But kemudian kenaikan delta Y ini akan mendorong C-nya lagi. C-nya naik. Loh, kok bisa, Pak? Ingat hubungan antara C yang C kali Y min T. Artinya di sini naik. Kalau Y-nya naik, sedangkan tax-nya konstan, maka kemudian disposable income-nya akan naik. Kalau disposable income-nya naik, maka konsumsinya dia akan naik. Logikanya seperti itu. So, kalau konsumsinya naik, maka Y-nya juga akan naik lagi. Nah, ketika Y-nya naik lagi, maka kemudian konsumsinya juga akan naik lagi. Demikian pula konsumsinya naik, maka Y-nya akan naik lagi. And so on, and so on, and so on. Itu yang kemudian dinamakan sampai limit kalau bahasa matematiknya. Oke. Nah, sehingga finally by the end, so final income, impact of income, oke, tambahan delta G itu much bigger than initial delta G-nya. Artinya delta Y-nya lebih besar dibandingkan delta G-nya. G-nya nambah $1, tapi faktanya delta Y-nya menjadi 5 kali lipat atau menjadi $5. Bagaimana, Pak? Itu logika di dunia nyata. Nah, logika di dunia nyatanya seperti ini. Oke. Ada suatu proyek di biaya APBN. Oke. Misalkan bangun jalan Bintaro Utama sektor 5. Anggap aja sektor utama itu belum ada jalan. Kemudian dibangun misalnya senilai 5 triliun. Setara 5 triliun misalkan. Nah, oke, kita baru ngomong pengerjaan proyeknya saja. Ketika pemerintah spending 5 triliun, nah bayangkan. Maka pertama, proyek pembuatan jalan Bintaro, itu maka pemerintah kan nggak akan mengerjakan tadi. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ya pemerintah kan nggak punya tenaganya. Maka akan dilakukanlah lelang. Nah, kemudian ditentukan pemenang. Oke, sebut aja PTA pemenangnya. Oke. Nah, kemudian terjadi aliran 5 triliun ini ke pemenang lelangnya, pemenang tendernya untuk pelaksanaan proyek. Oke. PTA ini kan juga nggak akan bisa kerja sendiri kan. Loh, kok bisa, Pak? Ya iya kan, untuk membangun sebuah jalan kan dia butuh semen. Memang PTA ini sebagai kontraktor dia memproduksi semen sendiri? Enggak. Artinya kemudian dia harus belanja semen ke pabrik lainnya, supplier lainnya. Itu baru semennya. Besinya, yang untuk apa itu namanya cor-corannya. Emang kontraktor ini bisa memproduksi besi sendiri? Enggak. Kan gitu. Maka dia harus spending, dia harus belanja besinya. Apalagi ya, cor beton. Oh, batunya, batu apa namanya batu split itu batu yang kecil-kecil itu yang buat campuran adukan. Pasirnya, apalagi itu. Oke, itu aja kita nggak usah banyak. Nah, artinya dari 5 triliun APBN pemerintah pindah ke PTA kontraktor. Nah, kontraktor 5 triliun ini kan kemudian dibelanjakan lagi ke pabrik semen, pabrik besi, sebentar, ke pabrik besi, ke pabrik apa yang memproduksi batu dan pasir dan sebagainya. Oke. Artinya kan kemudian
pabrik-pabrik ini kan pasti juga nyari untung kan? Ya iya Pak, nyari untung namanya juga jualan. Masa nggak nyari untung? Pasti dia nyari untung. Artinya masing-masing pabrik, semen, pabrik besi, pabrik yang tadi batu, kemudian pedagang pasirnya, yang mensuplai pasir, kemudian sama-sama semuanya pasti nyari untung. Karena kalau kemudian mencari untung, nah masing-masing di pabrik-pabrik tadi, penjual-penjual tadi, kan kemudian dia kan punya pekerja. Kalau kemudian dia mendapatkan untung, kan ya pekerjanya gajian. Kalau pekerjanya gajian, kan akhirnya dia bisa konsumsi. Nah, logikanya seperti itu. Oh, seperti itu. Nah, ini multiplier effect ini. Makanya memang dipercaya proyek-proyek pemerintah itu menciptakan multiplier effect atau efek pengganda yang luar biasa. Khususnya loh ya. Khususnya ya. Ini memang masih debatable. Khususnya memang proyek-proyek infrastruktur ini multiplier effect-nya seperti itu. Oke. Ini kita belum contoh tadi sederhana ini yang mudah saya jelaskan. Maksudnya mudah saya jelaskan secara kasat mata bisa Anda bayangkan. Ini belum yang tidak kasat mata. Yang tidak kasat mata ya ada jin, ada hantu. Enggak sih. Maksudnya yang tidak kasat mata bukan makhluk lembut, tapi oke, dengan jalan ini, nah ini sebenarnya bisa dihitung, cuman harus dengan penelitian yang luar biasa. Ini bisa dihitung. Nah, ini yang efeknya itu lebih hebat lagi. Dengan jadinya Jalan Bintaro, oke, dan kemudian tumbuh toko-toko. Oh iya ya, sekarang jalannya enak ya. Mulai tumbuh toko-toko. Nah, ini toko tumbuh kan dia dapat untung. Secara nggak langsung loh ya. Dia tidak berkaitan dengan proyek itu, tapi banyak muncul warung-warung di sekitar Jalan Bintaro. Kita ngomong aja yang sebut aja yang warung-warung. Oke lah, yang toko aja. Ada My BB, ada BB siapa sampingnya, ada Indo, ada Alfa, ada Abuba, ada Ricis, ada apa lagi sih di Bintaro? Bintaro Plaza dan sebagainya. Nah, artinya perekonomian di sekitar jalan itu menjadi hidup. Nah, kalau itu hidup kan pasti itu akan berputar uang itu. So, tambahan 5 triliun pemerintah untuk membangun jalan, tapi lihat efeknya. Pak, itu dalam 1 tahun? Ya enggak 1 tahun. Bisa 1, 2, 3, 4, bahkan 5 tahun perputarannya. Tapi lihat nih. Terus, nah ini yang dinamakan efek pengganda, multiplier effect. So, income kenaikan 5 triliun ternyata dampaknya terhadap PDB mungkin T plus 3 tahun berikutnya, PDB-nya naiknya luar biasa. Nah ini, oke, ini teoritis ini yang dipercaya. Oke, nah berikutnya, ingat tadi instrumennya pemerintah itu G dan T. Alternatifnya, kalau G enggak G, ya T. Nah, berikutnya increase tax. Nah, kalau increase apa tadi namanya? Increase G, logikanya seperti itu. Nah, bagaimana dengan increase tax? Ini berarti kalau increase Anda bisa melakukan demonstrasi, Anda mencoba bagaimana kalau decrease. Oke, nah sekarang increase saja sesuai dengan PPT-nya. Increase taxes atau pajaknya dinaikkan. What happen ayak naon kalau taxes-nya, pajaknya dinaikkan. Nah, yang terjadi, PE-nya, plan expenditure-nya turun. Kok bisa, Pak? Ingat, kalau tax, maka kenanya kemana? Kan alternatifnya C, I, G. Oke. Kalau tax, pasti kenanya ke C. Kenapa? Kembali lagi fungsi C sama dengan C dalam kurung kali Y min T. Kalau T-nya increase, naik, maka disposable income-nya, YD-nya, dia akan turun. Kalau YD-nya turun, maka konsumsinya juga akan
turun. Kalau konsumsinya turun, maka perhatikan ini dari gambarnya kan C1 ke C2 turun posisinya. Nah, garisnya dia plan expenditure-nya turun. Kalau turun, semula Y-nya di sini A pindah ke B, ini kan bergeser ke kiri, atau delta Y tetap delta tapi dia negatif. Sehingga increase taxes maka akan menyebabkan Y-nya turun. Oke. Seperti itu. Nah, solvingnya sama, cuman kemudian sekarang pada sisi taxes-nya. Nah, MPC-nya menjadi negatif. Artinya, perubahan delta T dikalikan MPC per 1 dikurangi MPC-nya itu delta Y-nya. So, di sini lihat. Oke, atau kalau tax-nya dinaikkan $1, maka kemudian income-nya turun sebesar $4 atau 4 kali lipatnya turunnya. Ini ada multiplier tapi negatif multiplier-nya. Seperti itu. So, dampaknya di sini negatif. Oke. Tax multiplier itu dampaknya negatif. Oke. Nah, ini kesimpulannya. Terkait dengan tax multiplier effect-nya. Oke, nah ini ada, tinggal dibaca. Sebentar, ini sudah. Nah, sekarang kurva IS-nya. Pak izin bertanya, Pak. Yes, Ya, silakan. saya itu Pak, kepo sama ini Pak. Kan tadi kan bahas tentang apa dari sisi G-nya naik Pak ya, dari sisi government-nya. Nah, saya contohkan di ini Pak ya, di sekarang di pandemi. Nah, kan daya konsumsi masyarakat kan rendah Pak ya. Nah, akhirnya pemerintah jor-joran apa ya, jor-joran deh. Ya, menaikkan pokoknya. Ya, menaikkan pengeluarannya gitu, konsumsinya. Nah, itu dengan tujuan kalau misalkan pemberian bantuan dengan tujuan menjaga supply demand kan Pak ya. Saya melihat, nah itu, nah terus berarti Pak, kalau misalkan nanti sudah tidak pandemi lagi gitu Pak, berarti kan itu sangat bahaya bagi pemerintah Pak. Kan pemerintah sekarang itu kalau saya lihat Pak ya, itu mengeluarkan konsumsi yang banyak tapi dananya itu dari utang Pak. Nah itu kan berarti membahayakan Pak untuk kedepannya. Itu gimana Pak? Apakah memang seberbahaya itu efeknya untuk percepatan pemulihan ini hanya untuk memulihkan gitu? Oke. Nah, memang harus saya akui kondisi sekarang itu berat banget. Dan ini pengalaman, kalau tadi saya cuman cerita depresi besar itu masa lalu. Maksudnya itu yang hanya saya pelajari berdasarkan sejarah buku. Oh, dampaknya seperti ini, dampaknya seperti ini. Nah, dampak nyata itu bukan depresi besar, tetapi memang pandemi ini. Karena pandemi ini kena semuanya. Dan hebatnya, nah, kalau depresi besar, itu cuma saya dapatkan di buku-buku. Kebetulan kan depresi besar yang saya tadi 1929 sampai dengan bla 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 tadi, Indonesia kan belum berdiri. Pak, Yogyakarta sudah ada, Pak, Aceh sudah. Ya, itu kerajaan-kerajaan. Tapi kalau kita berkaca kan Indonesia berdiri 45. Artinya Indonesia ngalami. Ya, saya punya bukunya yang Pak Budiono itu juga memang Hindia Belanda pada waktu itu kena. Cuman ya sudah, saya belum lahir, ya saya nggak kerasa apa-apa. Gitu. Nah sekarang ini baru saya kemudian merasakan sendiri. Di saat saya sudah sebut aja major,
tua dan Anda ternyata ngalami kan gitu kan ya. Nah, ini pengalaman paling berharga buat kita semua. Yes. Yes. Benar yang Anda katakan. Tapi kalau dibiarkan tambah mati semua kan gitu kan ya. Sekarang ini semuanya kembali ke postulatnya Keynes. Oh, ternyata kalau apa mau dibiarkan? Kan gitu. Kalau dibiarkan, lu lawang swasta aja kembang kembis, Mas. Kan gitu kan, belak-belakan aja swasta aja kembang kembis. Semua pada nahan konsumsinya. Kan gitu. Contoh-contoh nyata di sekitar kampus Anda. Udah kan wassalam kan? Begitu Anda WF, Anda kuliah PJJ, Anda bisa bayangkan apa yang terjadi. Pernah Anda coba deh, kalau enggak coba ada teman-teman yang masih stay, entah enggak mungkin orang situ asli, coba deh minta foto-fotonya atau Anda Bapak kos foto kondisi apa itu namanya? Sarmili, terus Kalimongso itu coba suruh moto deh. Itu kondisi realnya. Artinya apa? Pedagang warung yang dulunya Anda makan, warung, fotokopi, termasuk ya kos-kosan Anda. Sekarang kan bela-belana, Anda kan sudah nggak ngekos lagi kan. Anda sudah nggak bayar kan. Pertanyaannya kalau Anda nggak ngekos, terus bu kos Anda penghasilannya dari mana? Gigit jari kan. Kan gitu kan ya. Kan itu semua. Nah, pertanyaannya apakah kemudian dibiarkan? Sama dengan postulatnya Keynes dulu ketika depresi besar. Kalau kita cuma mengandalkan mekanisme pasar, self correction, nah ini masalahnya ini pandeminya kalau nggak tahu saya, nggak ada yang belum ada yang memprediksi sampai kapan. Nah, kalau memang dibiarkan, maka yang terjadi, contoh ya, secara statistik kan PDB kita kan udah turun, gitu kan ya. PDB kita kan sudah negatif. Dan itu yang menjadi tugas Anda kemarin membuat PPIMK, kan itu semuanya sudah negatif. Itu cara membaca statistiknya kan gitu, bukan cuma bualan narasi. Oh turun, ini loh fakta, ini loh semuanya. C-nya turun, I-nya turun, G-nya turun. Yang naik cuma G-nya doang, tapi tetap aja Y-nya turun. Nah, kalau G-nya diturunkan, apalagi nanti Y-nya makin nyungsep. Kalau Y-nya makin nyungsep terus, kan gitu. Kan gitu. Apa sih Y? PDB. Apa PDB? PDB dengan kata lain hanya produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh negara bersangkutan dalam periode tertentu. Artinya kalau Y-nya turun, ya berarti produksinya turun. Yang biasanya bisa jualan pecel, ini udah nggak jualan pecel lagi. Seperti itu. Yes, memang benar. Sih, saya sepakat. Karena teksnya, pendapatannya juga turun. Ya iya, kalau Y-nya turun, maka teksnya, pendapatan negara itu juga akan turun. Teks di sini bukan T ini ya, T rumus ini ya, bukan, tapi penerimaan negara. Penerimaan negara dari teksnya turun. Kenapa teksnya turun? Ya aktivitas bisnisnya turun, ya pasti pendapatan bisnis turun, maka kemudian penerimaan dari pajak turun. Oke. Nah, semua berkaca ke postulat Keynes. Oh ya sudah, saatnya pemerintah campur tangan untuk mendorong, jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan tambah mati. Pak, tapi kalau untuk mendorong kan G-nya naik, sedangkan teksnya turun, berarti mau nambah utang. Yes, mau nggak mau nambah utang. So, kalau kemudian utang lagi, ya semuanya kemudian menjadi serba khawatir. Tetapi disinilah pemerintah harus hadir. Kalau saya pindah, di sini saatnya pemerintah harus hadir. Jangan dibiarkan. Kan gitu. Kalau dibiarkan, lebih parah lagi dampaknya. Dan ini yang mengalami ini bukan cuma Indonesia, enggak, semua negara seperti ini. Dan semua negara juga melakukan campur tangan pemerintah. Dalam hal ini, break dulu ya. Di rumah saya lagi adzan zuhur.
kita lanjutkan. Oke, kembali lagi. Dalam kondisi seperti ini memang dilematis. Harus saya akui dilematis. Oke, dilematis. Tetapi kembali lagi sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk hadir dalam kondisi ini. Jangan dibiarkan. Dan itulah salah satu fungsi pemerintah di dalam perekonomian. Kan gitu kan ya. Di dalam perekonomian kita harus hadir. Oke. Nah, pilihannya memang nggak ada cara lain bahwa kita harus utang. Oke, harus utang. Mau nggak mau. Loh kok bisa utang, Mbak? Loh, lawang dalam kondisi normal saja pemerintah masih harus utang untuk mendorong perekonomian. Apalagi dengan kondisi seperti ini. Maka mau tidak mau. Nah, di antara buah si malakama, pilihan yang buruk-buruk ini, maka kemudian pemerintah harus melakukan kalkulasi, menghitung. Barusan saya temukan di Detik, kebetulan ada urut-urutan. Nah, utangnya aja sekarang yang menjadi kekhawatiran BPK kan sudah nambah 5.900 sekian triliun. Itu cuman dalam periode 2020-2021. Itu karena penyebabnya ya pandemi. Kalau BPK khawatir, ya khawatir aja. Kan Anda tidak pada posisi memutuskan. Nah, sekarang kalau BPK dibalik dia menentukan, nah, lihat tuh, masih butuh vaksin, terutama sekali sekarang fokus ke vaksin. Itu kan kembali lagi kalau Anda belajar, vaksin ini produsennya belum banyak, artinya struktur pasarnya masih oligopoli. Kalau nggak Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, dan siapa, udah. Kan berarti struktur pasar oligopoli. Kalau oligopoli, maka dia bertindak sebagai price maker. Gitu. Opsinya pemerintah ada berapa? Apa dibiarkan? Kan enggak. So, ya sudah, kita ngutang mau nggak mau, dan pemerintah harus hadir. Makanya saya sepakat, jangan biarkan, pemerintah harus hadir. Kalau ngutang ya udah ngutang. Nah, sekarang kalkulasi utangnya yang diperhitungkan. Nggak mungkin pemerintah akan ngutang. Oke? Baik, secara apa itu namanya? Secara undang-undang kan kita diperkenankan maksimal 60% sampai dengan 60% dari PDB. Oke. Meskipun jangan sampai 60% dari PDB, tapi tidak-tidaknya ya pemerintah harus realistis juga. Ya memang harapannya semuanya serba selesai, udah nggak ada COVID lagi, udah. Tapi kalaupun enggak, maka tetap ada batasannya memang. Ada batasannya. Pemerintah kemampuan ngutang itu ada batasannya. Sesuai undang-undang tadi 60, kalau udah misalkan nih kita biarkan aja sampai 60, ya lebih dari 60 nggak bisa. Berarti stay harus 60. Itu batasan di Undang-Undang 17. Biarpun saya sendiri jangan sampai oke lah, kita sudah mendekati angka 30, ya mungkin sampai 40 lah sudah, itu udah stop. Oke, saya tidak mengatakan negara lain juga utang, enggak. Kita harus melihat diri sendiri aja, kemampuan kita. Negara lain biarlah negara lain, kan gitu kan ya. Kita jangan melegalkan tindakan kita karena negara lain juga dengan kondisi kita juga pada ngutang kan, karena kan memang pandemi sebenarnya pada ngutang. Ya sudah, itu urusan mereka. Nah, sekarang kita inward looking, melihat ke diri sendiri. Seperti itu sih Mas jawaban saya. Memang ini dilematis, tapi mau nggak mau kita harus hadir. Ada pertanyaan lainnya? Silakan. Makasih, Pak. Yuk, sama-sama. Memang dilematis sekarang ini. Lebih dilematis kalau Anda ternyata kita puncaknya, ternyata kan kita lebih parah dibandingkan yang dulu kan di awal-awal. Kemarin kematiannya sudah tembus 400 kan. Tapi kan ketika Anda membaca kemudian insentif nakesnya dicabut kan Anda, padahal sekarang malah lebih parah-parahnya. Insentif nakesnya dicabut kan. Kita mikir kasihan. Apa nakesnya nggak dikasih insentif kan gitu kan. Sampai di Jakarta kalau Anda sudah untuk menggali lubang kan sudah nggak pakai tenaga manusia lagi, tapi pakai apa itu? Behu.
Konon kabarnya nih di belakang lagi ada proyek Bihu itu perharinya kalau nyewa itu seharinya 1 juta gitu. Kan Bihu itu punyanya perusahaan misalkan PT Komatsu atau PT apalah. Biasanya sih yang terkenal merek itu apa sih? Caterpillar, PT Caterpillar atau apa yang kerja sama ini. Itu perharinya nyewanya 1 juta loh itu. Saya nggak tahu itu 1 juta plus drivernya, operatornya, artinya mahal. Oke, nah seperti itu. Oke, nah ada pertanyaan lainnya sebelum saya lanjutkan ke kurva IS? Nah, kalau nggak ada, oke lanjut ke kurva IS-nya. Kurva IS. Kurva IS menggambarkan kombinasi hubungan antara R dan Y. Pak, tiba-tiba muncul R. Nah, nanti. Karena kemudian muncul variabel baru yaitu R. R ini menghubungkan antara pasar uang dan pasar barang. Oke. Yang esensinya bahwa kurva S ini adalah keseimbangan di pasar barang. Oke. Persamaannya masih sama. C, I, G. Nah, tetapi apa ini namanya? Bukan variasi. Properties I-nya, nah sekarang mulai dilepas. Tidak lagi eksogen, tapi dia endogen. Artinya kemudian dimasukkan variabel R. Oh, ada tingkat suku bunga yang dia berpengaruh terhadap I. Hubungannya dia negatif. Ini sudah disebutkan di periode sebelumnya. Oke, dia hubungannya negatif antara R dan I. Kalau R-nya R, I negatif. Kalau R-nya tinggi, maka I-nya rendah. Misalkan ini R1. Kalau R2 turun, investasi. Oke, seperti itu. Nah, ini muncul variabel baru, variabel tingkat bunga. Dia menggabungkan antara keseimbang di pasar barang dan keseimbang di pasar jasa. G-nya tetap pakai simbol bar, eksogen. Artinya dia dikendalikan atau dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Nah, oke. Nah, deriving menurunkan kurva IS dari Keynes cross. Nah, kurva IS itu diturunkan dari fenomena Keynes cross atau persilangan Keynes-nya. Oke. Nah, ini kurva IS-nya. Kurva IS menggambarkan hubungan R dan Y. Oke. Nah, sama di sini itu merepresentasikan hubungan R dan Y. Di mana hubungan R dan Y melalui investasi itu hubungannya negatif. Kalau R-nya turun, maka investasinya naik. Ya, karena ini diasumsikan orang berinvestasi memerlukan dana. Jadi dia tidak menggunakan dana dari simpanan di bawah bantal, enggak, tapi dia akan pinjam. Memang perilakunya pengusaha, kalau Anda berkecimpung di dunia nyata, itu seperti itu. Kalau bisa, pakai duitnya orang lain, dia akan menggunakan uangnya orang lain dulu. Enggak pakai uangnya sendiri. Nah, kalau I-nya naik, maka kemudian plan expenditure-nya dia juga akan naik. Kalau plan expenditure-nya naik, maka otomatis Y-nya akan naik. Oke. Ini kemudian digambarkan seperti di grafis kenaikan PE. Kenaikan PE dari PE1 ke PE2 itu akibat penurunan tingkat bunga yang turun, Ini turun tandanya, jangan bingung karena posisinya. Yes, posisinya seperti ini, tapi cara bacanya dia turun. Mengapa Pak kok turun? Karena ada kenaikan I.
I-nya kan naik. Ini I-nya naik. Yang hitam ke merah, I-nya naik. Delta I-nya naik. Kenaikan delta I karena penurunan R. Jadi R2 ini lebih rendah dibandingkan R1. Sehingga kemudian dia Y-nya naik. Ini kan Y-nya naik. Ini naik. Oh, ternyata hubungan antara R dan Y yang bersumber dari kurva Keynes cross plus and expenditure. Nah, kemudian dia diturunkan ke kurva IS. IS itu singkatan namanya juga investment saving. Hubungan antara investment dan saving melalui RC. Makanya ini banyak apa itu namanya? Banyak kurva yang serupa. Contoh tadi yang saya gambar sebelumnya itu kurva investasi. Gambarnya seperti ini. Nah, sama kan? Cuman ini kurva investasi. R1, R2, I1, I2. Banyak yang serupa. Cara bacanya pun hampir sama. Ya serupa. Cuman maknanya berbeda. Oh, ternyata seperti ini kurva investment saving yang menggambarkan keseimbangan di pasar barang. Keseimbangan pasar barang representasi dari keseimbangan plan expenditure dan apa ini namanya? Plan expenditure sama dengan actual expenditure-nya. Ini seperti ini. Nah, bagaimana kalau dia slope-nya negatif? Ya, dia terkait dengan hubungan negatif antara R dan I. Ini bisa Anda baca di slide 21. Oke, nah. Wow. Oke, ada pertanyaan untuk menurunkan kurva IS? Ada pertanyaan cara menurunkan kurva IS dari Keynes cross-nya, persilangan Keynes-nya. Ya, kalau nggak ada, nah tadi kan apa itu namanya hubungan negatif antara R dan Y, sehingga kemudian IS itu slope-nya negatif, mirip kurva demand. Nah ini banyak kemiripan, mudah-mudahan tidak membuat Anda bingung, tapi semoga semakin memudahkan. Oke, yang Anda pegang variabelnya. Oke, nah sekarang keterkaitan antara IS, kurva IS, dan loanable fund model. Loanable fund model itu adalah model di pasar uang atau dana yang bisa dipinjamkan. Ini juga sudah di chapter sebelum UTS. Oke, nah kaitannya adalah apa yang mempengaruhi R sehingga R itu naik atau turun. Oke, Anda ingat persamaan Y sama dengan C. Oke, saya pancing aja Y Y sama dengan C tambah kok ini kok I
tambah G. Oke. Sekedar meriman aja. Kalau kemudian disubstitusi Y min C min G itu sama dengan I. Y min C min G sama dengan itu kan saving. Ini kan saving. Saving sama dengan I. Oke, hanya saja saving itu dibagi menjadi private saving ditambah public saving. Ini kan saving total itu national saving. Oke, ini sudah ada di chapter berapa? Saya lupa. Yang money supply. Oke. Oke. Kenapa sih? Karena kita akan berbicara dari sisi savingnya. Karena loanable fund, oke, ini loanable fund, saving nasional, inilah yang menentukan loanable fund, atau loanable fund itu dana yang bisa dipinjam. Dipinjam oleh siapa? Dipinjam oleh masyarakat. Dan saving, national saving atau loanable fund itu mempengaruhi atau berpengaruh terhadap tinggi rendahnya tingkat bunga. Naik turunnya bunga itu dipengaruhi oleh saving ini. Pak, kenapa dia gambarnya tegak lurus? Kembali lagi, karena lihat, kenapa sih dia tegak lurus atau dia vertikal? Karena dia tidak dipengaruhi oleh R. No, tetapi dia dipengaruhi oleh sini. Apakah dia dipengaruhi oleh, national saving sama dengan public saving, PU, tambah private, PR, saving. Nah, artinya saving di sini yang mempengaruhi dua ini. Oke. Public saving, Anda masih ingat dari rumus ini, Y min C min G ini kan bisa dipecah. Oh, Y min G ini adalah public saving, Y min G itu kan dari budget. Pendapatan dikurangi belanja itu kan surplus defisit. Ini kan dari budget. Ditambah Y min T min C. Kan gitu. Ini yang dari public savingnya, private savingnya. Ini publiknya, kan gitu. Asalnya dari sini. Sebelumnya di sini misalkan savingnya turun, bergeser ke kiri. Misal karena pemerintah menetapkan kebijakan defisit, kalau defisit kan berarti public savingnya dia negatif. Kalau negatif, private savingnya positif, ya pasti national savingnya dia akan turun. Kalau national savingnya turun atau saving itu sendiri turun, maka dia akan bergeser ke kiri. Nah, kalau dia bergeser ke kiri, supply-nya lihat. Ini bukan supply money loh ya. No, saving. C yang terjadi kemudian ada kenaikan tingkat bunga. Ingat hukum supply dan demand. Kalau supply-nya turun, permintaannya konstan, maka harga akan naik. Nah, siapa yang meminta saving? Yang meminta saving itu para investor untuk membiayai investasinya. Ini demand-nya, demand investasi ini di sini. So R-nya akan naik. Kalau R-nya naik, ya otomatis I-nya juga akan turun. Kalau I-nya turun, maka Y-nya turun. Nah, ini keterkaitannya antara IS curve, kurva IS, dan model loanable fund. Seperti ini. Sebaliknya, if andai kata S-nya naik, dia maka S-nya akan bergeser ke kanan. Pastikan R-nya akan turun di sini nih, jadi R3 misalkan. Nah, kalau R3, bukan merek mobil ya, R3, R-nya turun, maka yang terjadi kalau R-nya turun, maka I-nya akan naik. Kalau I-nya naik, maka kemudian Y-nya
dia akan bergeser ke sini. Dari sebelumnya Y1 ke Y, misalkan Y3. Seperti itu. Kenapa? Karena R-nya turun dari R1 ke R3. Pasti. Seperti itu logikanya. Ini keterkaitan antara IS curve dan loanable fund. So, ternyata di sini ada variabel baru, variabel bunga yang dia berpengaruh terhadap keseimbangan IS, kurva IS, keseimbangan di pasar barang. Dan itu dipengaruhi oleh S-saving. Baik itu dari sisi pemerintah, public saving, dan dari sisi swasta atau rumah tangga, private saving. Oke, nah, fiscal policy dan kurva IS-nya. Saya lanjutkan sampai sini aja, sampai fiscal policy dan IS curve. Nanti LM-nya sepertinya minggu depan aja digabung. Kan instrumen G atau T? Just to. Meskipun Pak, ya dalamnya G itu beraneka ragam, ada subsidinya. Oke, ada subsidinya, ada subsidi itu. Pada dasarnya kalau bicara subsidi, itu sama dengan tax. Cuman bedanya subsidi itu adalah negatif tax. Tax diberi tanda negatif. Kalau tax itu kan pemerintah mengambil memungut uang dari masyarakat. Nah, kalau subsidi itu pemerintah memberikan uang ke masyarakat sehingga dia bukan tax tapi negatif tax lawannya. Oke. Alternatifnya instrumennya G dan atau T. Nah, ini yang bisa dimainkan oleh pemerintah. Ini kita ngomong teoritis makroekonomi ya, bukan mata kuliah apa itu PPKN pengantar. Kenapa? Karena dari G dan T, G-nya nanti macam-macam. Ada subsidinya, subsidi pun masih dalam. Apakah subsidi listriknya, subsidi pupuknya, kemudian bantuan langsung tunainya. Sedangkan teks juga ada PPN-nya, ada PPh-nya dan sebagainya. Tapi teks kita satu teoritis. Oke. Nah, delta G. If pemerintah menaikkan delta G. Ini naik ya. G1, G2. Oh ya, G1, G2. Naik. Sama seperti kasus sebelumnya. Increase. Artinya, ketika G-nya naik dari G1 ke G2, maka plan expenditure-nya dia juga naik. Expenditure yang direncanakan dia naik. Kalau expenditure yang direncanakan naik, maka kemudian Y-nya juga naik. Ini. Kenapa? Ya iya, ini kan di titik A, cross-nya, persilangannya, atau ya perpotongannya. Dan ini di titik B, Y1, Y2, naik. Oh, artinya dengan kenaikan delta G dari G1 ke D2, maka IS itu bergeser ke kanan. Pada titik R-nya konstan. Loh, kok R-nya konstan? Ya karena kita tidak berbicara R-nya. Karena yang berbicara R-nya, yang mempengaruhi R-nya itu sisi loanable fund-nya. Atau nanti ketika bicara moneternya. Nah, ini kan kita belum masuk ke sana. Kita baru masuk ke sisi IS-nya atau pasar barangnya atau kebijakan pemerintah fiskal. Oke. Sehingga kemudian dengan kenaikan plan expenditure akibat kenaikan G dari G1 ke D2, maka ini sama aja menggeser kurva IS-nya ke kanan. IS1 ke IS2. Sehingga kemudian PDB-nya naik dari Y1 ke Y2.
sebenarnya esensinya nanti sesudah kita ngomong ISLM, ini kan sebenarnya Anda ingin ditunjukkan, oh ini loh pergeseran IS ini dari sini. But ingin nanti ini boleh Anda abaikan atau Anda remind di dalam benak, sedangkan yang penting ininya, pergeseran IS-nya ke kiri atau ke kanan. Dan nanti bagaimana pengaruhnya terhadap PDB. Tapi ini ditunjukkan dulu. Ini yang namanya mekanisme transmisinya Anda ditunjukkan dulu. Ini jalur yang lengkapnya seperti ini. So, seberapa besar pergeserannya IS-nya dengan adanya perubahan sebesar delta G, yaitu tadi sebesar multipliernya. 1 dibagi 1 dikurangi MPC kalikan delta G-nya. Sebesar multipliernya. Pergeserannya ini. Tadi dicontoh ini sama dengan 5 kali. Ketika delta G-nya naik $1, maka delta Y-nya naik sebesar $5. Nah, berikutnya Anda diminta di sini, oke, langsung aja. Sebenarnya di sini coba shifting IS karena delta T. What happen ayak naon kalau kemudian T-nya dinaikkan? Kalau dinaikkan tadi delta T, maka yang terjadi plan expenditure-nya turun. Kenapa? Karena konsumsinya turun. Kenapa konsumsinya turun? Karena disposable income-nya turun. Kenapa disposable income-nya turun? Ya iya, disposable income Y dikurangi T. Y-nya konstan, T-nya naik, maka disposable income turun. So, delta T naik, maka C-nya akan turun. Kalau C-nya turun, maka plan expenditure-nya turun. Sehingga yang terjadi kemudian terjadi pergeseran dari titik A ke B. Bedanya ini arahnya ke kiri. Oh, itu sama aja menggeser kurva IS dari IS1 ke IS2 sebesar delta Y. Delta Y-nya berapa? Sebesar negatif MPC per 1 dikurangi MPC-nya kali delta T-nya. R-nya konstan? Belum, karena R-nya belum berubah. Konstan dulu. Karena yang mempengaruhi R adalah loanable fund. Dan nanti kebijakan di moneter yang bisa mempengaruhi perubahan R-nya. Nah, seperti itu ceritanya. Oh, ternyata if pemerintah berencana menaikkan PPN, tarif PPN, maka yang terjadi IS-nya akan bergeser ke kanan, ke kiri. Ini ke kiri. Ke kiri. Kalau dia bergeser ke kiri, maka PDB-nya dia akan bergeser ke kiri atau turun. Seperti itu. Hanya saja yang jangan dilupakan, ini masih sepotong. Kenapa? Ya, kita baru bicara IS-nya. LM-nya nanti sepertinya sudah enggak cukup waktu setengah jam. Oke, LM-nya di berikutnya. Ini baru IS-nya, alias masih sepotong. Pertanyaan sebelum saya akhiri? Pak, izin bertanya, Pak. Yes, silakan. Kalau sejauh ini yang mempengaruhi bunga dan pergerakan di sepanjang kurva IS itu cuma yang di I saja, Pak. Selain itu C dan G menyebabkan pergeseran ini kurva IS. Apa ada yang lain, Pak? Gimana, Mas? Bisa Yang diulangi? mempengaruhi ini bunga bunga dan pergerakan di sekitar kurva IS. Itu hanya
pergerakan di sekitar kurva IS, ya IS, oke ini. Itu hanya IR apa? Hanya investasi saja. Selainnya menggeser. Selain itu menggeser. Pak. Oke. Nah, perubahan yang di C konsumsi G, oke, Iya. oke. Demikian pula yang I. Demikian pula yang I. Ini semuanya akan menggeser IS. Oke. Tiga-tiga ini akan menggeser IS. Nah, bedanya, oke, yang I itu pergeserannya itu penyebabnya bukan karena kebijakan pemerintah, tetapi dia dipengaruhi oleh R. Nah, R sendiri itu dipengaruhi oleh loanable fund. Loanable fund bisa dipengaruhi oleh pemerintah. Ketika pemerintah menetapkan kebijakan defisit, maka kan kemudian saving pemerintah turun. Kalau saving pemerintah turun, maka tabungan nasional juga akan turun. Maka kemudian dia akan mempengaruhi R-nya, R-nya akan naik. Oke. Berikutnya bisa juga dipengaruhi oleh ini tadi pemerintah atau pabrik. Nah, ini bisa dipengaruhi privat, swasta. Kalau tabungan swasta turun. Oke, 2. Nah, berikutnya C. C akan menggeser. Nah, yang berpengaruh terhadap C itu adalah tax-nya. Ini kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah. Tax. Kan tax itu tarifnya yang menentukan pemerintah. Dan berikutnya adalah G. G ini akan menggeser IS ke kanan atau ke kiri. Nah, ini juga karena kebijakan pemerintah. G. Government. Seperti itu penjelasannya. Bisa diterima atau ada yang ingin diperjelas? Sudah, Pak. Iya. Terima Oke. kasih. Sama-sama. Lainnya? Halo. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, untuk yang LM, memang yang pokok chapter 11 ini panjang sih. Ada 2 bagian yang IS sama LM-nya. Nah, nanti belum gabungan ya, karena ingat di sini kita membahas IS-nya, ini sudah. LM-nya ini belum, ini yang rencananya nanti kita di minggu depan, dan kemudian gabungannya IS dan LM-nya. Ya, keseimbangan gabungan IS LM ini yang kemudian dinamakan juga general equilibrium. Kenapa sih general keseimbangan umum? Ya karena ini kemudian menjadi keseimbangan yang umum di pasar uang dan pasar barang. Oke. Seperti itu. Kita break. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, terima kasih Pak. Yo, Ya, terima sama-sama. kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.